Aku Rara, pernah membenci Ramadan setelah satu malam yang mengubah segalanya. Tapi sebuah pesan misterius datang dan mengubah takdirku selamanya. Tonton sampai akhir ya, karena kamu mungkin tidak akan menyangka siapa sebenarnya pengirim pesan itu. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Namaku Rara. Dulu Ramadan adalah bulan favoritku. Bahkan jauh sebelum beduk pertama ditabuh, aku sudah sibuk menghitung hari. Aroma kolak buatan ibu, suara ayah yang membangunkanku untuk sahur dengan lembut, dan lampu-lampu kecil di teras rumah yang kami pasang setiap tahun. Semuanya terasa seperti keajaiban yang selalu ingin kuulang. Aku tinggal di rumah sederhana bersama ayah dan ibu. Kami bukan keluarga yang sempurna, tapi kami selalu punya satu tradisi yang tidak pernah terlewat. Buka puasa pertama harus bersama, lengkap dengan doa panjang yang dipimpin ayah. Ramadan itu bukan cuma soal menahan lapar, Ra. Ini tentang memperbaiki diri, kata ayah suatu malam setelah taraweh. Kalimat itu selalu kuingat. Aku dikenal sebagai anak yang aktif di sekolah, ketua rohis, panitia pesantren kilat, bahkan sering diminta jadi pembaca doa saat acara. Teman-temanku sering bilang, Rara itu kalau Ramadan paling semangat. Dan memang benar, aku merasa seperti versi terbaik diriku muncul setiap bulan suci tiba. Tahun itu Ramadan datang dengan suasana yang lebih hangat dari biasanya. Aku baru saja naik kelas, nilai-nilaiku bagus, dan ayah terlihat lebih sering tersenyum. Bahkan ibu sempat bilang, semoga Ramadan kali ini jadi yang paling berkesan untuk kita. Aku tidak tahu kalau kalimat itu akan menjadi kenyataan dengan cara yang tak pernah terduga. Malam ke-17 Ramadan, kami baru saja pulang dari masjid setelah mengikuti peringatan nuzulul Quran. Angin malam terasa lembut, dan aku berjalan di antara ayah dan ibu sambil bercanda kecil. Rasanya damai sekali. Di rumah, ayah duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselnya cukup lama. Wajahnya terlihat serius, tapi ketika aku bertanya, ia hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Ra. Ini cuma urusan pekerjaan. Aku tidak curiga sedikit pun. Aku masuk kamar dengan hati yang ringan. Sebelum tidur, aku sempat membuka jendela dan memandang langit. Bintang-bintang terlihat terang. Dalam hati, aku berdoa agar kebahagiaan ini bertahan lama. Aku benar-benar tidak tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir semuanya terasa baik-baik saja. Karena setelah malam itu sesuatu terjadi, sesuatu yang membuatku perlahan membenci Ramadan. Aku selalu mengira malam ke-17 itu akan menjadi kenangan manis, tapi ternyata itu adalah awal dari perasaan yang tak pernah siap ku terima. Subuh itu aku terbangun bukan karena suara lembut ayah seperti biasanya. Rumah terasa aneh, sunyi, tidak ada suara. Peralatan dapur dari arah ibu, tidak ada langkah kaki ayah menuju kamarku. Aku bangun sendiri. Ketika keluar kamar, kulihat ibu duduk di ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis. Ayah tidak ada di sana. Ibu, ayah kemana? Tanyaku pelan. Ibu tidak langsung menjawab. Tangannya gemetar memegang ponsel. Lalu dengar suara yang hampir tak terdengar. Ia berkata, ayah harus pergi keluar kota mendadak. Ada masalah pekerjaan. Aku mengangguk, berusaha percaya, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Biasanya ayah selalu pamit langsung kepadaku, bahkan untuk perjalanan singkat sekalipun. Hari itu suasana rumah terasa kosong. Pesan-pesan dari ayah tidak kunjung datang. Teleponnya sulit dihubungi. Ibu semakin sering termenung. Aku mencoba bersikap biasa saja, tetap ke sekolah, tetap ikut kegiatan Ramadan, tapi hatiku tidak tenang. Lalu malam itu datang, malam ke-18 Ramadan. Saat aku sedang bersiap untuk taraweh, ponsel ibu berbunyi. Aku melihat wajah ibu berubah drastis setelah menerima telepon itu. Tangannya menutup mulutnya sendiri, seolah menahan sesuatu yang berat. Ra, kita harus kuat. Suara ibu bergetar.
Aku merasa dunia seakan-akan berhenti. Aku tidak langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Yang ku tahu hanya satu, ayah tidak akan pulang seperti biasanya. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena keadaan memaksanya. Dalam hitungan jam, rumah kami dipenuhi kerabat. Suasana berubah menjadi hening yang menusuk. Aku duduk diam di sudut ruangan memeluk lututku sendiri. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu cepat. Ramadan yang biasanya penuh cahaya tiba-tiba terasa gelap. Sejak malam itu, setiap kali mendengar suara takbir atau lantunan ayat suci, yang kurasakan bukan lagi kehangatan, tapi kehilangan. Dan perlahan, tanpa aku sadari, aku mulai membenci bulan yang dulu paling kucintai. Sejak malam itu, Ramadan tidak pernah lagi terasa sama. Tahun pertama tanpa ayah, aku masih mencoba kuat. Tahun kedua, aku mulai menghindari segala hal tentang bulan suci. Aku tidak lagi ikut panitia pesantren kilat. Aku menolak saat diminta membaca doa. Bahkan suara beduk maghrib yang dulu membuatku tersenyum, kini terasa seperti pengingat luka yang belum sembuh. Aku capek, kenapa harus Ramadan? Bisikku suatu malam pada diriku sendiri. Ibu tetap berusaha tegar. Ia tidak pernah memaksaku. Tapi aku tahu, setiap kali melihatku menjauh dari masjid atau memilih berdiam diri di kamar saat tarawih, hatinya ikut terluka. Lalu, tepat 3 hari sebelum Ramadan tahun ketiga tanpa ayah, sesuatu terjadi. Sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor yang tidak kukenal. Ramadan bukan tentang kehilangan, Ra. Ini tentang janji yang belum kamu tunaikan. Jantungku berdegup cepat. Siapa yang tahu namaku? Siapa yang tahu tentang perasaanku terhadap Ramadan? Aku mencoba mengabaikannya. Kupikir hanya pesan iseng. Tapi keesokan harinya pesan lain muncul. Datanglah ke masjid malam pertama taraweh. Ada sesuatu yang harus kamu ketahui. Tanganku gemetar. Aku tidak menceritakan ini pada siapapun, bahkan pada ibu. Aku takut, tapi lebih dari itu, aku penasaran. Malam pertama taraweh tiba. Aku berdiri lama di depan cermin. Bagian dari diriku yang ingin tetap di kamar, memutar musik keras-keras, tidak mendengar suara azan. Tapi bagian lain, bagian kecil yang dulu begitu mencintai bulan ini, mulai berbisik. Bagaimana kalau ini tentang ayah? Akhirnya dengan langkah berat, aku pergi ke masjid. Suasana ramai seperti biasa. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu berbagi takjil, remaja sibuk menyusun sendal di rak. Semua terlihat normal, tidak ada yang mencurigakan. Aku memeriksa ponselku, tidak ada pesan baru. Ketika aku hampir pulang, seorang bapak tua menghampiriku. "Kamu Rara?" Tanyanya lembut. Aku mengangguk pelan. Beliau tersenyum, lalu menyerahkan sebuah amplop coklat kecil. "Ini titipan, sudah lama sekali." "Titipan dari siapa?" tanyaku cepat. Bapak itu hanya tersenyum tipis. "Dari seseorang yang sangat ingin kamu kembali mencintai Ramadan." Seketika, nafasku tercekat. Aku berdiri membeku di pelataran masjid menggenggam amplop itu erat-erat. Di dalamnya, ada tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan ayah. Dunia terasa berputar. Kenapa surat ini baru muncul sekarang? Dan apa maksud pesan-pesan misterius itu? Aku menatap pintu masjid yang terbuka lebar. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, hatiku tidak hanya dipenuhi kebencian. Ada rasa takut, ada rasa berharap, dan ada satu tujuan yang kini tumbuh di dalam diriku. Aku harus mencari tahu kebenarannya, apapun yang terjadi. Tanganku gemetar saat membuka amplop itu. Kertasnya sudah sedikit menguning, seolah memang sudah lama disimpan. Tulisan tangan itu benar-benar milik ayah. "Untuk Rara, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti ayah tidak bisa menjelaskan semuanya secara langsung. Maafkan ayah ya, Ra." Air mataku langsung terjatuh. Aku membaca setiap kalimat dengan nafas tertahan.
Ayah menulis tentang pekerjaannya yang sedang bermasalah waktu itu. Ia tidak ingin aku dan ibu khawatir. Ia juga menulis satu kalimat yang membuat dadaku terasa sesak. Kalau ayah tidak sempat pulang, jangan jadikan Ramadan sebagai alasan untuk membenci keadaan. Jadikan ia alasan untuk menjadi lebih kuat. Aku terduduk lemas. Selama ini, aku marah pada Ramadan. Aku menyalahkan bulan suci itu atas kehilangan yang kualami. Padahal, bukan bulan Ramadan yang mengambil ayah dariku. Tapi, satu hal masih mengganjal. Siapa yang mengirim pesan misterius itu? Siapa yang menyimpan surat ini selama bertahun-tahun? Aku menunggu di masjid setelah tarawih selesai. Aku berharap orang yang mengirim pesan itu akan muncul. Namun, satu persatu jamaah pulang, lampu-lampu mulai dipadamkan, tidak ada siapapun. Ponselku kembali bergetar. Kamu sudah membaca suratnya. Sekarang, waktunya kamu memilih, Ra. Memilih? Terus membenci Ramadan dan menyalahkan takdir, atau menepati janji yang pernah kamu buat pada ayah? Aku teringat sesuatu. Malam sebelum semuanya berubah, ayah pernah berkata, Ramadan ini kita buat lebih berarti ya. Kamu janji bantu ayah berbagi lebih banyak. Aku memang berjanji. Kami berencana membuat program berbagi takjil dan santunan kecil untuk anak-anak sekitar rumah. Tapi setelah ayah pergi, aku membatalkan semuanya. Aku tidak sanggup. Dadaku terasa penuh. Semua usaha yang kulakukan selama ini, menghindar, menjauh, berpura-pura tidak peduli, ternyata tidak membuatku lebih tenang, justru semakin hampa. Aku mencoba membalas pesan itu. Siapa kamu? Tidak ada jawaban. Aku menelpon nomor itu, tidak aktif. Aku pulang dengan pikiran yang sangat kacau. Di kamar, aku menatap surat ayah berkali-kali. Aku merasa seperti berada di persimpangan. Kalau aku memilih melanjutkan janji itu, aku harus kembali terlibat dalam segala hal yang selama ini kuhindari. Masjid, kegiatan Ramadan, dan kenangan tentang ayah. Itu berarti aku harus menghadapi rasa kehilangan sepenuhnya. Tapi, kalau aku tidak melakukannya, mungkin aku akan terus terjebak dalam kebencian ini selamanya. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku sujud lebih lama dari biasanya. Ayah, aku harus bagaimana? Air mataku jatuh tanpa suara, dan disitulah aku sadar, semua cara untuk lari sudah kucoba. Kini, hanya ada satu pilihan terakhir yang paling sulit, menghadapi Ramadan dengan hati yang berani. Pagi itu, setelah sujud panjangku semalam, aku membuat keputusan. Aku akan menepati janji pada ayah. Keputusan itu terdengar sederhana, tapi bagiku itu seperti melangkah ke tempat yang selama ini kuhindari. Masjid, kegiatan sosial, keramaian Ramadan yang dulu terasa hangat lalu berubah menyakitkan. Tanganku sempat gemetar saat mengetik pesan di grup remaja masjid yang sudah lama kemute. Assalamualaikum, kalau masih butuh relawan untuk bagi takjil, aku mau ikut. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Lalu balasan berdatangan. Rara, serius? Alhamdulillah, kita justru lagi kurang orang. Aku menutup mata. Rasanya campur aduk. Takut haru, takut canggung. Sore itu, aku berdiri lagi di halaman masjid, memegang plastik berisi takjil. Angin berembus lembut, membawa aroma gorengan hangat dan suara anak-anak kecil yang tertawa. Setiap sudut di tempat ini penuh kenangan tentang ayah. Ada momen ketika dadaku terasa sesak, hampir membuatku mundur, tapi aku mengingat surat itu. Jangan jadikan Ramadan alasan untuk membenci keadaan. Aku menarik nafas dalam-dalam dan mulai membagikan takjil satu persatu. Terima kasih, Kak, kata seseorang anak kecil sambil tersenyum lebar. Senyum polos itu seperti menyalakan sesuatu di dalam hatiku yang lama aku pendam. Malam harinya, aku berbicara pada ibu. Bu, aku mau melanjutkan program santunan yang dulu pernah ayah rencanakan. Ibu terdiam, lalu matanya berkaca-kaca. Ayah pasti bangga. Kami mengumpulkan tabungan kecil yang tersisa, mengajak beberapa tetangga ikut berpartisipasi.
Tidak besar, tidak mewah, tapi cukup untuk membuat beberapa anak tersenyum bahagia di 10 hari terakhir Ramadan. Di tengah kesibukan itu, ponselku kembali bergetar. Kamu sudah memilih dengan benar, Ra. Sekarang, kamu sudah tahu siapa yang mengirim pesan ini, kan? Jantungku berdebar. Aku menatap ponsel lama sekali. Tiba-tiba aku tersenyum kecil. Bukan karena aku tahu identitas pengirimnya secara pasti, tapi karena aku menyadari sesuatu. Pesan itu memang mungkin misterius, tapi yang benar-benar menggerakkanku bukanlah nomor tak dikenal itu, melainkan suara hati yang selama ini kututup rapat-rapat. Sejak aku mulai melangkah lagi, nomor itu tidak pernah mengirim pesan baru. Dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saat mendengar takbir menjelang Idul Fitri, yang kurasakan bukan lagi luka, melainkan rindu dan kedamaian. Aku tidak lagi membenci Ramadan. Aku hanya pernah salah memahami kehilangan. Jika ada yang bertanya padaku sekarang, apa arti Ramadan? Jawabanku tidak lagi sama seperti dulu. Dulu Ramadan adalah kebahagiaan, lalu ia berubah menjadi luka, dan kini ia menjadi tempatku belajar menerima. Idul Fitri tahun ini terasa berbeda, bukan karena ayah tiba-tiba kembali, bukan karena semua rasa sedih hilang begitu saja, tapi karena akhirnya aku berhenti melawan takdir. Pagi itu, setelah sholat Id, aku berdiri di samping ibu. Kami saling berpelukan lebih lama dari biasanya. Maafkan Rara ya, Bu, bisikku. Untuk apa? Tanya ibu lembut. Karena sempat membenci bulan yang selalu ayah cintai. Ibu tersenyum. Kehilangan itu manusiawi, tapi kamu sudah menemukan jalannya kembali. Aku menatap langit yang cerah. Untuk pertama kalinya, kenangan tentang ayah tidak lagi terasa seperti beban. Aku masih rindu, sangat rindu. Tapi rindu itu kini terasa hangat, bukan menyakitkan. Tentang pesan misterius itu, nomor itu tidak pernah aktif lagi, tidak pernah muncul kembali. Kadang aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya pengirimnya? Apakah seseorang yang mengenal ayah? Apakah hanya kebetulan? Atau mungkin cara Tuhan menggerakkan hatiku di waktu yang tepat? Aku tidak lagi terlalu memikirkan jawabannya, karena yang terpenting, pesan itu membuatku berhenti bersembunyi. Aku belajar satu hal besar. Ramadan tidak pernah menjadi penyebab kehilanganku. Ia hanya menjadi saksi dari prosesku belajar ikhlas. Kini, setiap kali mendengar azan maghrib, aku selalu tersenyum. Setiap kali membagikan takjil, aku merasa lebih dekat dengan ayah. Setiap kali sujud, aku tahu aku tidak sendiri. Dan aku, Rara, pernah membenci Ramadan setelah malam itu. Tapi ternyata Ramadan tidak pernah meninggalkanku. Akulah yang sempat menjauh. Dan ketika aku berani kembali, aku menemukan bukan hanya kedamaian, tapi juga versi diriku yang lebih kuat. Kalau cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa klik like dan subscribe supaya siapa tahu kisah berikutnya bisa jadi penguat di Ramadanmu tahun ini. Tag seseorang yang selalu kamu rindukan di bulan Ramadan ya. Dan ingat, kadang yang mengubah hidup kita bukan pesan misterius, tapi keberanian untuk kembali.